Ya, seperti yang kalian semua tahu, hampir semua subscriber gue tahu, gue tuh udah pernah crash 2 kali dalam sehari. Jadi yang pertama crash itu gara-gara licin. Lalu yang kedua gara-gara gue ngerem mendadak menghindari angkot yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Allahu Akbar, jatuh lagi ya Allah. Sebelumnya gue minta maaf kalau misalnya gambarnya kurang bagus atau gimana. Ini juga mendadak, motor juga belum gue cuci gara-gara tiba-tiba hujan. Jadi yang gue mau bahas di sini adalah kerusakannya dan kenapa gue bisa crash. Jadi kita bahas kenapa gue bisa crash dulu deh. Yang pertama, alasan gue crash itu karena malamnya itu gue belum tidur. Kita OTW ke puncak, yang penting cuma jalan aja. Gue dulu tuh abisnya mikirnya cuma kayak yang penting jalan lah, udahlah bodo amat. Temen gue sampai bilang, "Li, udah jangan dipaksain dulu." Tapi gue bilang, udahlah nggak apa-apa, yang penting kita bisa jalan. Abis itu udah gue paksain, motor juga belum gue servis selama 4 bulan apa kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya paksain jalan aja. Pertama jalan masih nggak apa-apa, walaupun kalau ngerem mendadak itu bannya suka berhenti, suka ngeslip gitu-gitu, tapi gue cuek aja. Abis itu dulu gue mikirnya kapan lagi sih bisa jalan lagi sama teman-teman gitu kan. Abis itu pas mau pulang, gue mikirnya udah yang penting cepet nyampe aja deh. Yang penting cepet nyampe aja, nggak terlalu mikirin safety gitu. Akhirnya yang pertama saat licin gue jatuh. Gara-gara ada motor tiba-tiba dia mau ke kanan, gue juga salah perhitungan, akhirnya gue jatuh. Gue jatuh pertama. Habis itu kalau mau lihat kerusakannya itu, saat gue jatuh pertama itu bisa dibilang kerusakan nggak ada. Ini nggak ada, ini masih hitam waktu crash pertama itu. Sini bekas sedikit di sini nih. Ini nih bisa dilihat nih bekas. Sininya juga sedikit gitu, ini bekas. Gue jatuh, sini juga kena nih spion. Body nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa body. Udah jalan, ini itu ngurusin sama orangnya, minta maaf bla bla bla. Udah selesai, gue yang salah kok gitu kan. Walaupun sebenarnya orangnya itu nggak kena. Jadi saat gue jatuh orangnya nggak kena, motornya jalan seret gitu. Abis itu baru kena orangnya. Jadi seretak kena orang, orangnya goyang jatuh. Terus orangnya marah gitu-gitu, abis itu kita urus baik-baik. Lalu yang kedua ini yang paling parah. Gara-gara kalau misalnya mobil belakang gue tuh nggak ngeh gitu, bisa kelindes gue sebenarnya. Jadi yang kedua itu gue lagi nengok ke kanan kayak gini gitu, tiba-tiba angkot di depan gue udah berhenti. Gue salah perhitungan, motor kondisi nggak bagus, gue ngerem mendadak, rem depan gue banyakin. Gara-gara rem belakang udah habis, rem belakang udah habis, gue ngerem dek, kalau nggak salah bodinya sempat kena dikit. Abis itu jadinya kayak gini. Ini kena abis kena ini seret. Abisnya gue jatuh ke kanan lagi, ini kena, semuanya kena di bagian sini. Gue jatuh, gue kaget gitu. Gue nggak sempat mikirin motor kenapa. Ini waktu jatuh ini bodi yang ini kebuka, sini ini kebuka sedikit gitu. Tapi ditekan masuk lagi. Sayang banget. Setelah itu gue bangun, gue mikir gue yang salah, dan kalau misalnya diperpanjang, bisa aja gue perpanjang, gue minta ganti rugi. Tapi buat apa? Kejadian kayak gitu tuh musibah kok minta ganti rugi orang lain. Mending kalau gue ditabrak orang lain. Ini gara-gara gue nggak fokus juga dari semalam. Oke deh tuh angkot ngerem mendadak, tapi tetap semuanya itu ada antara gue dan dia gitu loh yang salah gitu loh. Dan gue juga nggak senang kayak gitu. Selama kita bisa ganti sendiri, kenapa harus maksain orang? Dan kalau supir angkot gitu kan dia juga ngejar setoran gitu-gitu, dan tekanan warga juga luar biasa. Dan gue yakin kalau misalnya gue berhenti gitu, gue ngurus ke angkotnya, warga pasti akan main fisik juga ke angkot. Bisa kita tahu sendiri, warga juga pasti kesel sama angkot yang suka ngerem mendadak. Oh ya, ada juga dari kalian nanya, kok bisa kayak gini bang, ini kenapa nih? Kalau ini waktu itu gue lagi belok kiri, tiba-tiba ada mobil ngelawan arus ngebut. Gue ngerem mendadak, gue kaget, gue jatuh. Kalau itu gue kejar orangnya, bisa mobil pribadi. Gue suruh ganti rugi, tapi ternyata dia supir. Gue nggak bisa habis itu. Dia juga orangnya ngesianin gitu, orang baik-baik kelihatannya. Dan dia juga berhenti gitu loh. Gue suruh berhenti, dia berhenti. Dia bilang maaf ya pak, gini.
Ya gue juga, ya bapak hati-hati dong pak, jangan seenaknya gitu, bahaya pak. Untung cuma saya yang kena, kalau misalnya belakang saya ada lagi bisa meninggal pak. Akhirnya selesai baik-baik. Dan motor itu waktu itu setelah crash, gue 3 hari gue nggak bawa motornya. Gue takut, abisnya gue takut banget. Setelah itu gue servis, gue cek, kata orangnya itu kampas rem belakang udah habis, kampas rem depan udah habis, bodi udah harus ada yang dikencengin atau apa gitu. Bisa kalau lo gas itu, geter banget, jadi CVT-nya itu udah kotor banget, udah bermasalah banget. Roller udah harus diganti, yang beltnya itu juga udah harus diganti. Pokoknya gue hampir habisnya tuh 1,2 apa tuh buat, kalau nggak salah 1,2 buat servis doang itu. Wah, itulah kenapa kita harus rawat terus motor kita. Habisnya saat kita nggak ngerawat motor tuh jadi tidak semantap biasanya gitu loh. Dan kalau motor nggak semantap biasanya, kita membahayakan diri sendiri sebenarnya, ya kan? Habis itu setelah servis gue cek ban. Gue waktu itu pakai ban FDR yang udah cukup lama gue pakai, dan FDR kan terkenal licinnya. Kalau misalnya panas dia enak banget, tapi kalau udah hujan dia licin. Dan itu udah habis, gue paksain ke puncak. You know how stupid can you get, right? Tapi ya begitulah. Habis itu pas dicek, wah gue udah takut deh pakai FDR lagi. Ya mungkin karena sugesti juga atau gimana. Akhirnya gue nanya ban apa yang bisa buat perjalanan jauh maupun dekat, hujan enak ini. Akhirnya depan gue kasih Mezler, belakang gue kasih Pirelli. Setelah itu selama ini gue pakai ini, ban ini. Ya selama pakai ban ini nggak masalah lah, gue enak banget pakai ban ini. Dan juga ada yang nanya, bang kenapa nggak dibenerin tandanya gini? Yang pertama tadi gue mau pakai ganti body gitu kan, tapi kok ganti body nanti katanya warnanya berubah. Mau repaint juga tidak murah gitu loh. Dan selama gue bisa pakai tanpa ada trouble, kenapa enggak gitu kan? Sempat mau gue pakai kasih stiker, tapi elegannya berkurang gitu loh. The beauty of the bike jadi kayak berkurang. Lalu apa lagi ya? Tapi suatu saat bakal gue benerin sih. Habisnya kalau dilihat sini juga kurang enak. Tapi yang gue seneng dari ini, subscriber gue jadi tahu itu gue gitu loh. Dan mereka jadi nggak ragu-ragu buat nyapa. Itu makanya gue seneng banget disapa gitu loh, asik ngobrol, nambah teman lah istilahnya kayak gitu. Gila ya, ini motor sebenarnya lucu banget bentuknya. Banyak dosa gue sama ini motor. Ya pokoknya gitulah. Kalau misalnya kalian mau riding jarak jauh, itu benar-benar harus ada persiapan. Persiapannya bukan cuma motornya doang, tapi fisik lo juga harus siap. Lu nggak tidur tapi lu maksain perjalanan jauh balik lagi ke Depok. Dari puncak Depoknya gue bukan Depok yang dekat Bogor, tapi Depok pinggir yang dekat Jakarta Selatan. Jarak jauh kayak gitu gue paksain jalan. Dan gue mau minta maaf juga sama teman-teman gue. Waktu crash itu gue ngerepotin mereka, bikin ngerusak hari mereka gitu loh. Seharusnya kita udah sampai pulang, tapi kita malah jadi lama gara-gara gue crash. Tapi sisi positifnya juga ada gitu loh. Setelah crash itu gue jadi lebih safety riding. Gue jadi mengurangi ngebut-ngebut gue. Hampir gak pernah ngebut-ngebut lagi kecuali bawa motor lain ya. Abis itu gue juga, alhamdulillah YouTube channelnya berkembang dari itu. Karena gue crash itu bisa dibilang gue naik gitu kan. Naiknya bagus gitu loh. Tidak karena sikap negatif gue yang gue bener-bener salah di jalan gitu loh. Gue bersikap jalan. Nah ada juga yang bilang pencitraan. Kalau misalnya gue ngomong apa gitu-gitu yang kayak kasus angkot, gak itu pencitraan. Itu semua spontan bung. Gak mungkin gue bisa pencitraan. Masa gue crash, gue crash deh biar YouTube gue naik. Gak mungkin dong. Sebelum gue crash juga ada banyak video-video lain kok. Dan gue berusaha karakter gue tetap sama gitu loh. Gue awal riding sama teman-teman, ya gue tetap riding sama teman-teman. Bukan setelah ada channel ini gue maunya jadi Gus Ali doang, enggak. Gue kepengen kayak Gus Ali itu menjadi simbol kita safety riding gitu loh, menghargai orang lain, mau motor lo apapun. Jadi itu kerusakannya, alhamdulillah nggak ada kerusakan dalam gitu loh. Kerusakan dalam nggak ada. Mungkin kalau kalian lihat dari sini stangnya agak bengkok, tapi udah dibenerin. Stang kanan ini agak naik, yang kiri agak turun, tapi nggak mengganggu sama sekali gara-gara waktu itu udah dibenerin, udah enak. Tapi suatu saat bakal gue rapiin semua ini. Dalamnya juga mau dicuci kan. This is one beautiful bike.
so gorgeous, right? Bentuknya tuh berbeda dari yang lain. Looknya elegan and sexy as at the same time. Dan banyak yang nanya, kenapa bang kok setelah pakai Ducati kok nggak pakai ini? Masih pakai kok, cuma jarang aja. Oke, itu aja dari gua. Pesan gua kalau mau riding harus safety, kita harus menghargai orang lain dan cek motor kita kalau buat perjalanan jauh. Jangan ego. Gua kecelakaan gara-gara gua ngikutin ego gua. Jangan ditiru itu, jadiin pelajaran. Oke guys, ride safe as always and goodbye. Ain't nobody get it down.